Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami di sini ingin melakukan presentasi seminar praktek kerja lapangan. Kami dari kelompok O4 yang beranggotakan saya sendiri, Zaki Ameriza sebagai ketua kelompok dan anggota Mutiara Nurul Islami. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang terlibat dalam pengerjaan praktek kerja lapangan ini, terutama kepada Ibu Riza sebagai bidan yang telah memberi kami izin dalam pengerjaan praktek kerja lapangan ini. Selanjutnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen penguji Bapak Muhammad Iksan yang mana telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan presentasi seminar. Selanjutnya kita berikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan kurnia kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan seminar dalam keadaan sehat dan walafiat. Baiklah, kita mulai presentasi ini dengan mengawali membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kami di sini mengangkat judul praktek kerja lapangan, analisa rancang bangun sistem informasi pelayanan dan praktek swasta di bidang Riza menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Latar belakang masalah yang kami angkat dari judul bidang praktek swasta itu merupakan bentuk pelayanan di bidang kesehatan. Praktek bidan adalah serangkaian kegiatan pelayanan oleh bidan yang diberikan kepada pasien sesuai dengan kewenangan dan kemampuan. Praktek bidan melayani penyakit umum, konsultasi kehamilan. Bidang praktek swasta, bidang Riza dalam pengolahan data pelayanan jasa, bidan masih mendapatkan hambatan dalam proses pengolahan data yang dibuat secara manual dan membutuhkan waktu yang lama dan tempat penyimpanan dokumen yang terbatas. Hal ini mengakibatkan banyak waktu yang terbuang dan menimbulkan ketidakefektifan dalam pelaksanaan kerja. Oleh karena itu, kami tertarik untuk membangun sistem informasi dengan judul analisa rancang bangun sistem informasi pelayanan bidang praktek swasta di bidang Riza. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai persyaratan penulisan untuk menyelesaikan mata kuliah praktek kerja lapangan jenjang sastra 1. Adapun tujuan lain dari penelitian ini yaitu untuk mempermudah bidang praktek swasta bidang Riza dalam melakukan pekerjaan. Dan manfaat dari penelitian yang kami lakukan, yang pertama untuk mahasiswa, untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan kuliah praktek kerja lapangan di Universitas Kuta Indonesia IPTK Padang. Agar mahasiswa mampu membentuk sikap mental ilmiah, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi dan merumuskan masalah penelitian yang berdasarkan rasional tertentu dan dinilai penting dan bermanfaat. Yang kedua, bagi universitas, laporan ini dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa lain yang akan membuat laporan penelitian di semester berikutnya. Sebagai sarana tolak ukur universitas untuk mengukur sejauh mana mahasiswa mampu memahami perkuliahan yang sudah diberikan. Dan yang ketiga, bagi bidang praktek swasta bidang Riza, pencarian data pasien lebih mudah dan lebih cepat sehingga mempercepat tindakan kepada pasien, membuat laporan lebih mudah dan cepat. Waktu dan tempat penelitian kegiatan praktek kerja lapangan ini dilaksanakan di bidang Riza yang beralamat di Jalan Tanjung 2, Kota Bukit Tinggi, Kelurahan Taruk Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Sumatera Barat, Indonesia. Kegiatan ini dilakukan pada bagian pelayanan bidan. Praktek kerja lapangan dapat dijalankan secara waktu penuh atau paruh waktu, namun harus diselesaikan dalam kurun waktu 3 bulan. Perlu ditekankan bahwa praktek kerja lapangan memiliki jangka waktu terbatas.
Baiklah, untuk tujuan pengembangan sistem akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bella Mutiara Nurul Sami, dipersilakan. Selanjutnya, analisa kebutuhan perancangan, yaitu use case diagram. Use case diagram merupakan gambaran berupa simbol yang menjalankan kegiatan yang apa saja yang dilakukan oleh aktor atau menu apa saja yang bisa diakses oleh aktor. Di sini kami mempunyai satu aktor yaitu admin. Admin memiliki hak untuk mengelola tambah data pasien, mengelola tambah data obat, tambah data register ibu hamil, tambah data pembayaran, ekspor data pasien, ekspor data register ibu hamil, ekspor data pembayaran. Sebelum mengelola halaman tersebut, admin harus melakukan login terlebih dahulu dengan memasukkan username dan password. Setelah login sukses, admin baru bisa mengelola halaman tersebut. Jika admin ingin keluar dari halaman tersebut, admin bisa keluar melalui menu yang disediakan, yaitu logout. Selanjutnya, kelas diagram. Kelas diagram merupakan informasi serangkaian dari database yang terdiri dari tabel-tabel yang menjelaskan apa saja isi dari tabel tersebut. Di sini kami memiliki kelas 5 kelas, yaitu user, obat, pasien, register ibu hamil, dan pembayaran. Setiap kelas-kelas ini memiliki atribut yang berbeda-beda dan memiliki proses yang sama. Contohnya, user. User memiliki atribut yaitu ID user, nama user, username, dan password. Dan memiliki proses tambah, edit, dan hapus. Selanjutnya, activity diagram. Activity diagram merupakan alur sistem yang menjalankan urutan aktivitas dari sebuah sistem yang dirancang mulai dari awal fungsi menu yang bisa diakses sampai akhir fungsi menu yang dapat diakses. Pertama, from login. Sebelum admin masuk ke dalam halaman, admin harus melakukan login terlebih dahulu dengan memasukkan username dan password. Setelah menekan button login, halaman memvalidasi login. Setelah sukses, admin masuk ke dalam halaman dan dapat mengelola data obat, mengelola data pasien, mengelola data register ibu hamil, mengelola data pembayaran, lihat data obat, lihat data pasien, lihat data register ibu hamil, data pembayaran. Jika admin ingin keluar dari halaman, admin bisa menekan tombol menu logout. Selanjutnya, sequence diagram. Sequence diagram merupakan gabungan dari beberapa simbol yang bertujuan untuk menjelaskan skenario langkah-langkah dari awal sampai akhir dari masing-masing aktor dalam mengakses menu yang tersedia oleh sistem. Yang pertama, sequence diagram pengelolaan halaman dashboard. Sequence diagram mengelola halaman dashboard menjelaskan langkah-langkah saat admin mengelola halaman dashboard pada sistem pelayanan bidan. Yang pertama, admin masuk menggunakan username dan password melalui tampilan menu login dan diverifikasi. Setelah sukses, admin diarahkan ke halaman dashboard. Setelah itu, jika admin ingin keluar, admin bisa menekan menu logout. Selanjutnya, sequence diagram mengelola data obat. Sequence diagram mengelola data obat menjelaskan langkah-langkah saat admin mengelola atau menginputkan data obat ke dalam sistem informasi. Admin memasukkan username dan password di tampilan menu login dan diverifikasi. Setelah sukses, admin diarahkan ke halaman data obat. Di sana, admin bisa menambahkan data obat, mengedit data obat, menghapus data obat, menyimpan data obat. Selanjutnya, sequence diagram mengelola data pasien. Sequence diagram mengelola data pasien menjelaskan langkah-langkah saat admin mengelola atau menginputkan data pasien ke dalam sistem informasi pelayanan bidan. Sama seperti sebelumnya, admin juga memasukkan username dan password
Di tampilan menu login, setelah diverifikasi dan sukses, admin diarahkan ke halaman data pasien, dan admin juga bisa menambahkan data pasien, mengedit data pasien, menghapus data pasien, menyimpan data pasien, dan juga admin bisa mengekspor PDF, print, Excel, dan CSV. Selanjutnya, sequence diagram mengelola data register ibu hamil. Sequence diagram mengelola data register ibu hamil menjelaskan langkah-langkah saat admin mengelola atau menginputkan data register ibu hamil, sistem informasi pelayanan bidan. Admin juga masukkan username dan password. Di tampilan menu login, diverifikasi dan sukses, admin diarahkan ke halaman data register ibu hamil. Admin juga bisa menambahkan data, mengedit, menghapus, menyimpan, dan juga admin bisa mengekspor data register ibu hamil ke PDF, print, Excel, dan CSV. Selanjutnya, sequence diagram mengelola data pembayaran. Sequence diagram mengelola data pembayaran menjelaskan langkah-langkah saat admin mengelola atau menginput data pembayaran ke dalam sistem informasi pelayanan bidan. Admin juga memasukkan username dan password melalui tampilan menu login, diverifikasi. Setelah sukses, admin diarahkan ke halaman data pembayaran. Admin juga bisa menambahkan data pembayaran, mengedit data pembayaran, menghapus data pembayaran, menyimpan data pembayaran. Dan juga admin bisa mengekspor data pembayaran ke PDF, print, Excel, dan CSV. Baiklah, saya akan menunjukkan program kita tentang pelayanan jasa bidan. Dan ini adalah halaman login. Bisa kita isi username dengan admin dan juga kita isi passwordnya. Maka akan langsung keluar ke halaman dashboard yang berisikan selamat datang admin di website pelayanan bidan. Selanjutnya kita masuk ke halaman data pasien. Di halaman data pasien terdiri dari atribut nama pasien, jenis kelamin, alamat, dan keluhan. Dan apabila kita mau menambahkan data pasien, bisa kita tekan tombol button pasien, tambah pasien. Yang bisa kita buat nama pasien, jenis kelamin, alamat, dan keluhan. Kita simpan. Bila kita mau edit data pasien, bisa kita tekan tombol button sini. Bisa kita ubah. Contohnya kita ubah nama pasiennya adalah dengan beralamatkan bypass. Simpan. Maka akan berubah adalah dengan beralamatkan di bypass. Dan apabila kita mau menghapus salah satu atribut, bisa kita tekan tombol button di sini. Kita hapus kata. Bila tekan OK, dia akan dihapus. Kalau mau baca, tekan cancel. Dan untuk laporan, bisa kita tekan di sini. Terdiri dari PDF, CSV, Excel, print, dan copy. Dan kita pilih salah satu PDF. Maka dia akan ke download sendiri ke dalam laptop. Dan inilah laporannya tentang data pasien. Kita kembali. Selanjutnya kita masuk ke dalam data obat. Dalam data obat terdiri dari atribut nama obat dan keterangan obat tersebut. Dan kalau kita untuk menambah data obat, bisa kita tekan tombol button sini. Nama obat, isi dengan nama obat dan keterangan obat. Dan untuk edit data obat, kita tekan tombol button sini. Kembali. Dan untuk menghapus, kita menghapus data. Selanjutnya kita masuk ke dalam data register ibu hamil. Di dalam register ibu hamil terdiri dari atribut nama ibu, nama suami, umur, alamat, nomor telepon, jarak kehamilan, tinggi badan, berat badan, dan nilai. Untuk register
register buah mil. Bila kita mau menambahkan data, akan tekan tombol button. Bisa kita buat nama ibu, nama suami, umur, alamat, ataupun dan jarak kehamilan, tinggi badan, berat badan, dan nilai. Bila kita siap mengisikan data, kita tekan button simpan. Dan apabila kita mengedit salah satu atribut, tekan atribut ini. Dan button ini untuk menghapus salah satu atributnya. Yakin menghapus data, bila tekan OK dia akan dihapus, dan dia akan kembali. Dan untuk laporannya bisa kita sama juga dengan PDF, CSV, Excel, dan print copy. Kita tekan salah satu Excel, maka dia akan jadi folder Excel. Dan ini adalah laporannya, laporan dari data register ibu hamil. Selanjutnya kita masuk ke dalam menu pembayaran. Di dalam menu pembayaran terdiri dari atribut tanggal, nama pasien, keluhan, periksa lainnya, biaya periksa lainnya, harga berobat, dan total pembayaran. Dan untuk nama pasien, mohon maaf tidak ada kendala dalam menampilkan nama pasien. Apabila kita mau menambahkan data pembayaran, tekan tombol button tambah data pembayaran. Ini adalah contoh pembuatan data pembayaran. Dan kita buat salah satu buat data pembayaran dengan nama pasien, Vivin. Keluarnya bisa kita buat dengan demam. Bila dia mau periksa lainnya, kita buat dengan terdiri dari gula, asam urat, dan kolesterol. Kita pilih salah satu gula. Dan biaya dalam biaya periksa lainnya itu terdiri biaya dan harga berobat 30.000. Maka dia akan data pembayarannya akan proses sendiri. Apabila sudah selesai, kita simpan. Apabila kita mau menghapus suatu atribut, bisa di tekan tombol sini. Dan button ini untuk menghapus salah satu atributnya. Dan untuk laporan sama sekali sama yang tadi, dari PDF, CSV, Excel, dan print copy. Di salah satu seperti print. Ini adalah laporan dari data pembayaran. Itulah program kami, dan tekan tombol login akan kembali ke halaman admin, halaman login. Dan itulah program kami. Dan selanjutnya untuk kesimpulan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kesimpulan 1. Pembuatan sistem baru untuk pelayanan BPS Bidan Desa. 2. Pembuatan aplikasi untuk pelayanan BPS Bidan Desa. Dengan membuatkan aplikasi dapat membantu pelayanan BPS Bidan Desa. 3. Sistem yang direncanakan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL dapat membantu proses penyimpanan data menjadi lebih cepat, tepat, dan akurat. Yang keempat, sistem membantu pihak Bidan Desa dalam
membuat laporan dari hasil pemrosesan data dengan cepat dan mudah. Sekian hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.